Di akhir pertemuan kita doakan suami salah seorang jemaah kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Sarno Hamam bin Prawira. Bapak Sarno Hamam bin Prawira yang sedang sakit, supaya kita doakan supaya diberikan selalu kesehatan, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini kita melihat ada Ustadz kita yang sudah lama kita rindukan suaranya, ya, yaitu ada Ustadz Tony Sanwani. Ya, ini udah 1 tahun ini nggak pernah kita dengarkan suaranya. Kebetulan beliau hadir, ya kita apresiasi dengan amat sangat. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini kita mengundang dengan hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk membacakan kepada kita surat An-Nisa ayat 136 sampai ayat 140. Kita menyimaknya dengan saksama, dan nanti setelah pembacaan beliau kita seperti biasa mengikutinya juga dengan makhraj-makhraj yang seperti beliau bacakan kepada kita, sehingga dalam pelajaran kita tadarus dan tadabbur kita ini bukan saja mempelajari makna ayat, tapi sekaligus juga mempelajari bacaan ayat, atau bahasa kerennya kita mempelajari lahir dan batinnya Al-Quran. Karena kata para mufassir, inti Al-Quran adalah batinnya, tapi kita tidak bisa sampai kepada batinnya Al-Quran kalau tidak melalui zahirnya, yaitu huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya. Maka kita juga perlu belajar tajwid, karena tajwid adalah ilmu tentang membaca Al-Quran dengan benar. Kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazina Ustadz Tony Sanwani untuk membacakan kepada kita surat An-Nisa ayat 136 sampai 140. Tafadhol Ustaz. Iya Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Tidak, iya. Sudah lama. Kedengaran suara saya Ustaz? Bagus. Bening. Nih. Mohon maaf Ustaz, sudah lama tidak. Oh ya. Mudah-mudahan ini dapat berkah. Amin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد
ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم كفروا فازدادوا لم يكن كفرا الله ليغفر لهم ولا ليهديهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معكم حتى يخوضوا في حديث غيره ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak juga Ustaz Tony. Bapak Ibu sekalian, mewakili jemaah semuanya, kita mengaturkan syukran katsira jazakumullah khairal jaza kepada Ustazana Ustaz Tony Sanwani yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan beliau tadi mewakili Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberkahi kehidupan beliau, manjangkan usianya, diberikan kesehatan lahir ataupun batin. Begitu juga Bapak Ibu yang membaca Al-Quran, semoga Allah memberkahi rezekinya, melapangkan kehidupannya, dan memudahkan urusannya dengan kemujizatan Al-Quran yang tadi kita baca bersama. Kita teruskan surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah nomor urut yang keempat. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat, dan tadi kita baca 136 sampai 140. Kita review dari ayat 135 yang terakhir kita baca tadi, yaitu berbicara tentang pentingnya keadilan. Jadi isu, topik penting yang dibicarakan Al-Quran adalah keadilan. Kenapa? Karena nanti pada akhir zaman akan datang pasangan Al-Quran yang juga menegakkan keadilan, sebagaimana bumi tadinya diisi dengan kezaliman. Allah SWT berfirman di ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak-penegak, syuhada lillah, kesaksian semata-mata karena Allah, bil qisti, dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Walau ala anfusikum, walaupun itu adalah merugikan diri sendiri, awil walidaini, ataupun kedua orang tua, wal akrabin, ataupun kerabat. In yakun ganiyan aw faqiran, kalau yang kita persaksikan itu adalah orang kaya ataupun orang miskin, fakir, maka ketahuilah bahwa kekayaan dan kefakirannya tidak boleh mempengaruhi kesaksian kita, karena Allah lebih utama daripada keduanya. Wala tattabi'ul hawa, dan syarat untuk menegakkan keadilan adalah tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dan karenanya penegak keadilan sejati dari sisi manusia adalah
manusia suci. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan manusia suci seperti Nabi Muhammad kita tidak mungkin lagi bertindak, tidak mungkin lagi berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi maka dikatakan fala tatabul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, anta dulu dalam menegakkan keadilan. Karena hawa nafsu itu adalah cenderung bersikap subjektif, emosional, dan tidak melihat secara menyeluruh. Wa in tabu autor itu apabila kalian memutarbalikkan kata-kata untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, autor itu atau meninggalkan mereka tidak menyampaikan yang sebenarnya. Apa Ustadz, hostnya pindah ke Ustadz, jadi saya tidak bisa mute. Nah, jadi jemaah sekalian kita teruskan lagi tadi. Jadi Allah mengatakan kalau kalian memutarbalikkan kata-kata ataupun berpaling meninggalkan mereka, meninggalkan kebenaran, maka ketahuilah Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengabarkan, Allah mencatat apa yang kita kerjakan. Bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Sekarang kita masuk pada 136. Lagi-lagi kembali bicara tentang Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, Bapak Ibu sekalian yang mari kita coba meneliti ayat ini dengan baik. Itu tulisannya ini sama dengan yang ini. Kalau dihilangkan harakatnya itu sama tulisannya. Hamzah atau alif, mim, nun, waw, hamzah atau mad. Sama di sini persis sama ini. Nah, cuma tidak mungkin dua-duanya madi, karena tidak mungkin ketemu dua madi kata yang sama. Maka yang pertama adalah madi artinya past tense, yang kedua adalah amar, kata kerja perintah. Maka yang pertama dibaca amanu, yang kedua dibaca aminu. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang telah beriman. Aminu, berimanlah. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Jadi artinya beriman itu bertingkat-tingkat. Karena kalau tidak bertingkat-tingkat, ya bagaimana mungkin orang beriman suruh beriman lagi? Ya coba kita cermati ini. Orang yang sudah beriman suruh beriman lagi. Ya, jadi artinya apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya sudah beriman. Ya memang sudah beriman, tetapi kadarnya di mana? Kadarnya berapa? Tingkatannya seperti apa? Jadi orang beriman itu bertingkat-tingkat. Kita sebaiknya sedapat mungkin menyangka diri kita adalah kalau toh beriman pada derajat yang paling rendah. Sehingga kita selalu mempunyai semangat, spirit untuk meningkatkan iman kita. Begitu ya dengan Islam. Islamnya bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi adalah berserah diri secara total, secara kafah seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan inilah yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena muslim di situ adalah lebih tinggi daripada iman dan takwa. Karena ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang hak. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan sudah berserah diri secara kafah, secara menyeluruh. Nah, begitu ya dengan ini, orang beriman suruh beriman lagi. Jadi ini telah beriman karena sudah mati. Ini perintah amar lagi. Jadi orang yang telah beriman diperintah beriman lagi. Ya, jadi begitu Pak sekalian. Nah, pertanyaan bagaimana caranya kita meningkatkan keberimanan kita? Ya, tentu melalui kitab suci Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, iman kita berharap meningkat, dan meningkat.
Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu, berimanlah. Billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitab, dan kitab. Maksudnya Al-Quran kalau di sini, kalau pada zaman nabi-nabi sebelumnya, kitab yang berlangsung, yang berlaku pada saat itu. Alladzi nazzala ala rasulihi, yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Ya. Yaitu maksudnya rasulnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab suci. Wal kitab suci alladzi, yang anzala, yang dia telah turunkan, min qabl, sebelumnya. Jadi kitab suci sebelumnya. Sebelum Al-Quran ya ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada lagi namanya Suhufil Ula. Jadi wal kitab alladzi anzala min qabl. Jadi kita urut-urut dari atas dulu, beriman harus ditingkatkan terus adalah kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulnya. Jadi konsep ketuhanan, konsep kerasulan, konsep kenabian harus kita pahami. Yang ketiga adalah fungsi kitab suci. Karena disebutkan di sini cuma 3 Pak sekalian. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab suci. Nanti yang lebih lengkap nanti ada pada ayat berikutnya. Kata lebih lengkap itu seperti ini nanti ini. Maksudnya lebih lengkap berarti lebih banyak unsur-unsurnya. Kalau di sini unsurnya cuma 3, pada Allah, Rasulnya, dan kitab suci, Al-Quran, dan kitab suci sebelum Al-Quran. Al-kitab alladzi nazzala ala rasulihi, wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Baru kemudian ada ancaman ini. Jadi ini adalah perintah yang tadi iman, kemudian ini adalah ancaman. Ya. Jadi lawannya iman ini kufur. Ya. Dikatakan wa may yakfur billahi. Siapa yang ingkar kepada Allah berarti tidak beriman dengan benar. Wa malaikati, ini masuk malaikatnya di sini. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ini sudah bentuk jamak. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya sudah bentuk jamak juga. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nah, kalau ini tadi sebetulnya bukan jamak, ini rasulihi, ini adalah bukan jamak. Kalau ini rusulihi baru jamak ya. Kalau rasul itu adalah tunggal, kemudian rusul, ya ini adalah tidak ada hilang wawunya, jadi rusulihi. Jadi man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya rasul-rasulnya, wal yaumil akhir. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, yang dimana di sini sebutkan cuma 5. Ya, yang pertama adalah Allah, ini 1. Ya. Yang kedua adalah malaikat. Yang ketiga adalah kitab-kitab. Yang keempat adalah rasul-rasul. Yang kelima adalah yaumil akhirah. Jadi yang disebutkan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gimana sekalian, yang apa namanya, yang di nomor 6 itu biasanya adalah ditambahkan, tapi ada di Quran juga. Karena kalau kita biasa membaca rukun iman itu adalah 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan ditambah lagi qada dan qadarnya. Kan begitu Pak Ibu sekalian. Kalau di sini tidak ada qada dan qadarnya, yang bersambung di sini adalah cuma 5. Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan yaumil akhirat. Nah, ini adalah ancaman. Siapa yang ingkar, may yakfur, siapa yang ingkar, siapa yang menolak Allah, wa malaikati, malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya, wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini ancaman. Dengan demikian iman itu adalah tidak bisa dipisahkan. Ini 5 komponen. Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Ini tidak bisa dipisahkan.
Jadi keberimanan kita kepada Allah harus include keberimanan kepada malaikat. Keberimanan kita kepada kitab suci dan rasul. Bahkan di dalam satu ayat dikatakan innallaha wa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabinya di sini. Ya. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Kenapa kesesatan yang jauh? Karena jemaah sekalian sebagian memang sangat mendasar dan sangat gampang dicerna oleh akal. Jadi jemaah sekalian, hari akhir adalah merupakan perjalanan kehidupan kita. Ya contohnya misalnya Bapak Ibu pasti biasa melihat mayat. Itu mayat kan tadinya seperti kita, jalan, berdiri, berbicara. Nah, sekarang kok tiba-tiba hilang itu ya. Hidupnya tiba-tiba hilang. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa ngangkat tangannya. Pertanyaannya kemana dianya yang tadinya hidup itu? Ya. Apa yang sudah dengan hidup? Kok tiba-tiba tidak hidup? Kemana hidupnya? Kemana dianya? Yang tadinya berkata-kata, berkata saya, berkata aku manusia. Siapa yang berkata begitu? Kok tiba-tiba sekarang? Padahal mulutnya masih utuh. Ya. Kecuali kalau misalnya dipenggal lehernya, oke lah. Tapi ini kan masih utuh. Mulut masih ada di tempat. Masih tidak ada perubahan pada tubuhnya, tidak ada luka misalnya. Kok tiba-tiba hilang? Kemana dianya itu? Kan menjadi misteri, Pak Bos sekalian. Ya. Nah, maka otomatis bukan tidak ada, tapi hidupnya telah pindah. Jadi hidupnya dia sudah pindah dari alam tubuh kepada alam bukan tubuh. Nah, begitu. Alam tubuh itu kita sebut dengan alam materi, alam dunia, kepada alam bukan tubuh, yang bukan materi lagi, bukan dunia lagi. Nah, ke arah itulah arahnya ini yaumil akhir. Jadi ada. Jadi artinya orang yang kelihatannya mati, kita gotong ke kuburan, sebetulnya itu yang kita gotong cuma jasadnya. Orangnya, hidupnya, yang berkata tadi saya, sudah tidak ada di situ. Kemana? Dia sudah pindah ke bagian daripada alam akhirat. Namanya alam barzakh. Nah, maka ini harus kita yakini bahwa ada kehidupan seperti itu. Sehingga kita tidak perlu heran kalau kita mati. Tidak perlu juga kita terkejut kalau teman kita, sahabat kita mati. Kenapa? Ya memang kita mati. Kenapa? Masih ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya. Kemudian malaikat. Malaikat itu di bawahnya ada tingkatan-tingkatan. Ada malaikat-malaikatnya. Malaikat inilah yang kemudian mengantarkan kepada kita manusia apa yang Allah inginkan dalam bentuk kitab suci yang disampaikan kepada Rasulnya di satu. Jadi mengakui ini harus satu kesatuan. Karena kitab suci itu yang sampai kepada kita seperti Al-Quran ini kan tidak langsung kepada kita masing-masing. Tidak langsung juga dari langit jatuh. Seperti orang yang terjun payung misalnya. Tidak seperti itu. Terus kemana Al-Quran ini diturunkan? Ya ke dalam jiwanya Nabi. Seperti itu. Apa yang diturunkan dalam jiwanya Nabi? Ya kitab suci. Siapa yang mengantarkan itu? Ya malaikat, terutama malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril mengambilnya? Dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi satu kesatuan. Ya. Ini adalah satu mata rantai, ya baru sampai kepada kita. Dan dengan demikian ketika sampai kepada kita, berarti kita bergerak ke atas lagi sini. Jadi kalau misalnya ini sampai kepada kita ini, ya ini sampai kepada kita di sini kan kita di sini adalah saya, Bapak, Ibu dan sebagainya. Nah kita ini nanti kemudian ditarik lagi ke atas, tarik ke atas ini. Artinya kita pelajari kitab ini melalui Rasul, kan Rasul yang menyampaikan. Jadi kita tidak bisa mengakui kitab ini kalau tidak mengakui Rasul. Ya harus mengakui Rasul dulu. Baru kemudian kepada kitab suci di sini. Ya. Baru kemudian dari sini kitab suci kepada malaikat ini. Baru kepada Allah. Nah, begitu. Jadi otomatis kalau kita membaca kitab suci, kita akan mengenal Rasul. Kita akan mengenal malaikat. Kita akan mengenal Allah. Jadi kitab suci adalah ma'rifat kepada alam dunia, karena kita ada di dunia, dan alam bukan dunia, alam non-materi. Nah, siapa yang tidak mengaku ini, kata Al-Quran, kata Allah, faqad dhalla dalalam ba'ida. Dia sungguh tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini jemaah sekalian, susunan ini juga kita temukan di surat Al-Baqarah bagian akhir, yaitu ayat 180
5 ya kalau tidak salah. Nah, jemaah sekalian, surah ini adalah bentuk negatifnya, kan yakfur, negatif. Ingkar, yang diingkari 5 ini. Kalau di surat Al-Baqarah positif, mengimani. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Ini adalah yang diimani. Surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Amanar Rasul. Rasul sendiri beriman. Bima unzila ilaihi, kepada apa yang diturunkan kepadanya. Jadi Al-Quran. Mirabi dari Tuhannya. Wal mu'minun. Dan orang mukmin harus begitu. Jadi Rasul dan orang beriman. Orang beriman harus sama dengan Rasul. Karena Rasul adalah uswah hasanah. Ya, beriman kepada apa? Kitab suci dulu ini. Rasul sendiri beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, itu Al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini harus segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Karena disebutkan Rasul ini beriman kepada Al-Quran. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi wa min rabbi wal mu'minun, dan harusnya orang mukmin juga. Jadi penekanannya di sini adalah bima unzila ilaihi. Apa itu ma unzila ilaihi? Ya Al-Quran. Ya. Kullun, semua orang beriman, amanah, beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat, wa kutubi, dan kitab-kitab, wa rusulihi. Nah gitu. Di sini tidak ada cuma yaumil akhirah. Ini adalah, jadi di sini ada 4 ya. Ya, di sini adalah billah 1, wa malaikati 2, wa kutubi 3, wa rusuli 4 ya. Kalau sana tadi 5, yaitu ditambah 1 ya, wa bil yaumil akhir. Kalau di dalam rukun iman dalam hadis tambah 1 lagi, qada dan qadarnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak pernah membedakan satupun di antara rasul-rasul. Artinya rasul-rasul itu bertingkat-tingkat peran dan fungsinya, tetapi sama-sama rasul utusan Allah. Tidak ada yang bergelar sebagai putra Tuhan. Jadi kami tidak membedakannya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah rasul-rasulnya, bukan putra-putranya. Jadi mir rusulihi, dari rasul-rasulnya. Waqalu, dan orang beriman ini, waqalu ini tadi kembali ke sini tadi, orang beriman ini. Orang beriman itu berkata, berkaitan dengan Al-Quran tadi, sami'na wa ata'na. Jadi kalau Al-Quran, sami'na wa ata'na. Rusaknya, runtuhnya agama samawi, itu sebetulnya disebabkan juga oleh para penganutnya, terutama ustadz-ustadz, ulama-ulama, atau agamawan-agamawan. Ya, kalau di agamawan, kalau di agama-agama lain. Apa sebabnya? Karena tanpa mereka rasakan, para agamawan terkadang dalam mendekati agama bersifat kreatif. Kreatif itu artinya membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada di dalam ajaran kitab suci. Nah, sehingga kemudian dianggap, tapi karena selalu dilakukan oleh pak gurunya atau keagamawan, dianggap itu bagian daripada agama. Ini terjadi pada agama samawi manapun juga, sehingga agama samawi cenderung mengalami deviasi dari aslinya setelah nabinya sudah tidak ada. Ya, jadi supaya itu tidak terjadi, harusnya kita sami'na wa ta'na. Banyaklah dalam masyarakat kita. Masyarakat kita yang kemarin ditanyakan Ibu Harni, bagaimana dengan orang yang berisik di speaker? Kita sampaikan itu bukan agama, itu adalah tindakan orang per orang atau masjid per masjid saja. Kenapa? Karena di dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada perintah membangunkan orang sahur. Karena yang namanya ibadah mahda dalam dalam Islam, ibadah mahda dan fardu ain itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi begitu, tanggung jawab pribadi. Tidak perlu orang didatangi rumahnya satu-satu, ayo pergi ke masjid berjemaah, nggak perlu. Kalau dia berjemaah datang sendiri. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan misalnya salat, tidak perlu di mana-mana kita ketemu sudah salat belum, nggak perlu. Karena masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Nah, begitu ya dengan sahur. Satu-satunya yang boleh ada panggilan kepada massa, kepada publik adalah azan. Jadi terus kemudian bikin gaduh di speaker tengah malam, itu tidak ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi kita anggap itu adalah deviasi. Itu namanya kebudayaan kultur yang bisa ada, bisa tidak ada. Tergantung dari kondisinya, sikonnya. Nah, banyak lagi yang lain juga sekalian berbahagia. Nah, yang menjadi masalah ialah ketika berjalan turun-temurun, seakan-akan itu dianggap sebagai bagian daripada agama.
Padahal itu bukan kreativitas. Contohnya, dulu ketika belum ada speaker, belum ada toa, apa yang dipakai? Yaitu gendang, beduk. Jadi bapak ibu yang umurnya sekarang kepala 5, kepala 6 pasti masih ingat. Masjid-masjid dulu pasti pakai beduk. Ya, kenapa? Karena belum ada speaker. Beduk itu kan suaranya gede. Jadi kalau waktu sholat, ya beduknya ditabuh, dipukul. Kalau beduk dipukul menunjukkan waktu sholat sudah masuk. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau orang azan nggak kedengaran, nggak pakai speaker, nggak pakai toa. Nah, sekarang karena ada speaker, ada toa, beduk sudah tidak dipakai. Kalau itu dipakai, ya kebudayaan saja, simbol-simbol saja. Biasanya simbol lebaran. Nah, itu simbol lebaran biasanya itu beduk. Nah, jadi inilah jemaah sekalian serba. Contohnya lagi misalnya lebaran dihubungkan dengan misalnya ketupat. Nah, itu kan adalah kultur, nggak ada hubungannya dengan ketupat dalam Al-Quran. Jadi tidak batal puasa kita hanya karena tidak bikin ketupat. Tidak batal juga bacaan Quran kita selama bulan Ramadan hanya karena tidak memakan ketupat. Ketupat itu adalah kulturnya Asia Tenggara, ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Thailand bagian selatan, di Filipina bagian selatan, di sebagian Vietnam dan sebagian Campa terutama. Nah, itu kan kultur namanya, kultur Asia Tenggara, kultur Nusantara lah namanya dulu. Nah, jadi ini bukan dari Timur Tengah. Di Timur Tengah nggak ada yang namanya ketupat. Nah, jadi kalau di Indonesia terutama, nggak tahu di Singapura atau Malaysia, kalau di Indonesia begitu menjelang Idul Fitri, Lebaran pasti di mal-mal digantung gambar-gambar ketupat gitu. Padahal ketupat sudah tidak ada hubungannya dengan Islam. Ingat, lagi tidak ada hubungannya dengan Islam, itu kultur. Kalau ada hubungan Islam, ada di Quran. Nah, kenapa perlu kita bedakan ini? Supaya kita bisa membedakan mana agama sesungguhnya dan mana budaya. Budaya itu bisa berubah, agama tidak boleh berubah. Ya, kalau kalau istilah nahwu sarafnya, kalau agama itu mabni, ya, sedangkan kalau kultur itu adalah mu'rab, ya, bisa diubah-ubah. Seperti itu. Nah, dan tidak ada masalah kalau dihilangkan kalau kultur. Namanya saya kultur. Culture. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah sami'na wa ta'ana kalau berkaitan Al-Quran. Supaya jelas. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu lah wahai Tuhan kami yang kami cari, karena kepadamu lah kelak kami akan kembali. Nah, ini adalah ayat pertama. Kita lanjut ayat 2. Nah, masih banyak orang yang masih suka menjudi, apalagi sekarang lagi rame-rame namanya judi online. Ya, ini judi online sekarang merajalela. Kenapa? Karena setiap orang yang punya handphone, smartphone, ya bisa ikut judi online. Ya, ada uangnya sedikit bisa judi online. Jadi lebih susah sekarang mengontrol judi online daripada judi kayak dulu. Kalau judi dulu kan biasanya pergi ke pinggir gunung menyabung ayam kamu itu. Atau pergi menonton balapan kuda baru dia taruhan. Atau kan nonton bola baru taruhan. Dan nonton bola kan tidak selamanya. Tapi kalau judi online setiap saat, tengah malam, pagi, sore, siang, malam bisa terjadi. Nah, Allah berfirman, innal ladzina amanu, semuanya orang-orang beriman. Jadi kata-kata ini semuanya orang beriman. Kan tadi seakan-akan kita berkata, kok kenapa orang beriman suruh beriman lagi? Nah, ternyata tadi bertingkat-tingkat. Dan Nabi mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Summa kafar, kafar lagi. Nah, kafir itu seperti tadi, berjudi lagi, sudah mengaku beriman, bahkan ada sudah berhaji, berjudi lagi, ya. Minum minuman keras lagi, ya. Walaupun alasannya cuma menemani teman, ya apapun alasannya tidak boleh. Seperti mana kalau kita mencuri, tidak boleh mengatakan, ya saya kan cuma sedikit, ya nggak boleh, walaupun sedikit ya mencuri namanya. Nah, jadi pokoknya kalau kita mengaku beriman, larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Tidak boleh minum keras, tidak boleh berjudi, dan sebagainya. Jadi, innalladzina amanu summa kafaru, sudah beriman tapi kafaru. Iya. Summa aman, habis itu beriman lagi. Kalau Ramadan, khusyuk lagi, beriman lagi. Begitu nanti Ramadan selesai, hura-hura lagi. Nah, summa kafaru, kafaru lagi. Jadi kafaru lagi. Sudah kafarunya sudah 2 kali. Sumazdadu kufra, tetapi bertambah-tambah kekafirannya. Sumazdadu kufra. Nah, jadi Bapak sekalian, kita lihat ini beriman, kafir,
kafir, kafir. Nah, jadi 3 kali. Nah, jadi artinya apa? Allah hanya memberikan kesempatan 2 kali seperti itu. Tadinya beriman, terus kemudian kufur lagi. Sadar beriman, terus kufur lagi. Bertambah-tambah kekafirannya, maka lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, coba, ini perkataan Allah nih. Kalau sebelumnya itu kan syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, begitu. Allah mengampuni selainnya. Di surat An-Nisa sudah 2 kali muncul. Tapi di sini bukan lagi. Ada yang tidak diampuni juga apa? Yaitu ini mempermainkan agama. Amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufra. Tadinya beriman, tapi karena pengaruh teman dia ingkar lagi. Kemudian Ramadan dia sadar lagi. Di luar Ramadan kemudian ingkar lagi. Bahkan setelah itu bertambah-tambah kekafirannya. Bukannya bertambah tua semakin bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah usianya semakin bertambah juga kekufurannya. Nah, kalau ini adanya, lam yakunillahu, Allah tidak akan liyaghfira lahum, akan mengampuni dosa-dosa baginya. Wala, dan ini yang mengerikan, wala liyahdiyahum sabila. Bahkan Allah tidak akan menggait, membimbing mereka menempuh jalan yang benar. Di tempat lain dikatakan tariqah, di surat An-Nisa juga. Coba kita lihat di sini surat An-Nisa juga. Nih. Surat An-Nisa 168. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang yang kafaru, wazalamu, dan menzalimi dirinya dan orang lain tentunya, lam yakunillah, mirip tadi, lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni baginya dosa-dosanya, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan membimbing mereka untuk menempuh jalan. Jadi kalau tadi di sana sabila, ini tariqa, ini adalah 168, kalau yang tadi adalah 137. Kalau 137 tariqa, ya 137 atau 138 di tariqa, kalau di sini adalah sabila, di sini tariqa, ya. Di sini adalah sabila ini, ya. 137. Ini sabila, yang tadi tariqah. Kemudian 138. Nah, kita ketemu, ini simbol-simbol apa? Kita ilustrasi munafik yang menutup dirinya menggunakan topengnya. Apa kata Allah? Basyiril munafiqin. Orang munafik itu menggunakan topeng. Tidak menyampaikan wajah aslinya. Yang nampak Islam. Jadi topengnya topeng Islami, topeng beragama. Tapi aslinya tidak seperti itu. Jadi basyiril munafiqin, gembirakanlah. Basyir itu gembirakan, kabarkan, beritakanlah. Berita gembira kepada siapa? Kepada al-munafiqin. Orang-orang munafiqin. Kata-kata munafik itu dari kata nafkah juga, menafkah, menjual, membelanjakan. Kan kalau menafkah itu membelanjakan, membelanjai. Menafkahi keluarga, memberikan uang belanja kepada keluarga. Berinfak artinya membantu orang lain. Jadi kita membelanjakan uang kita untuk orang lain. Orang lain tidak mampu beli beras, kita belikan beras. Itu namanya infak. Ya. Ada teman kita masuk rumah sakit, nggak sanggup bayar, kita infak namanya. Kenapa? Karena membelanjakan uang. Ini satu kata. Nah, apa buahnya munafik? Dari kata infak juga. Karena orang munafik itu membelanjakan apanya? Imannya. Yang dibelanjakan imannya, Pak Bos kalian. Ya. Yang dibelanjakan itu imannya. Ya. Kan harusnya yang dibelanjakan adalah kekufuran. Ambil iman. Ini imannya dibelanjakan. Artinya imannya diserahkan, kekufuran diambil, kesesatan diambil. Nah, maka dikatakan bi'anna lahum, karena sungguh mereka itu adzaban alima. Dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi orang munafik itu azab yang pedih. Dan munafik ini bantu-membantu satu sama lain. Coba kita lihat di sini. Nih, Al-Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali. Sungguhnya orang munafik itu berada di dark, kerak. Kerak itu tingkatan paling bawah. Asfal yang paling di bawah, paling di bawah lagi. Asfal itu paling di bawah. Sumaradadnau asfala safilin. Jadi munafik itu di kerak api neraka paling bawah. Minanar, dari api neraka. Jadi munafik ternyata lebih dalam daripada orang kafir tadi. Kan tadi kafir di atas, ini munafik.
Karena kalau yang namanya fiddarkil asfali minan nar kan berarti tidak ada lagi di bawahnya. Kalau tidak ada di bawahnya berarti munafik paling di bawah. Walan tajid lahum nasira, dan dia tidak akan menemukan, kita tidak bisa menemukan bagi mereka penolong nanti di akhirat. Nah, kemudian surat At-Taubah ini bantu-membantu. Al-munafiquna wal munafiqatu, munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'dhum min ba'din, sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain. Bukan ba'dhum fauqa ba'din, kan biasanya begitu. Kalau sini ba'dhum min ba'din, sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain. Jadi artinya saling mempengaruhi. Jadi mereka ini berasal dari yang lain. Kenapa dipengaruhi? Istri mempengaruhi suaminya, suami mempengaruhi istrinya, dan sebagainya. Sahabat mempengaruhi sahabatnya, teman mempengaruhi temannya. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil munkar. Harusnya kan ya'muruna bil ma'ruf. Ini terbalik. Ya'muruna bil munkar. Yang mereka perintahkan, anjurkan adalah kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang orang untuk melakukan kema'rufan, kebaikan. Nah, sekarang kasusnya Palestina banyak nih. Mencegah orang untuk tidak berbuat baik dengan dengan menyesatkan opini. Nah, jadi katakan ya'muruna bil munkar. Harusnya kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini terbalik. Kalau umat yang baik, kuntum khaira ummatin ukhriyat linas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ini terbalik. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum, dan dia mengunci tangannya, maksudnya pelit, kikirnya tidak keturunan. Yakbid itu artinya menggenggam tangannya, tidak mau lebar, tidak mau memberi. Menggenggam tangannya itu tidak mau memberi, ya. Tidak mau berbagi dengan yang lain. Jadi dia hanya ingin mengambil, dan begitu dia mengambil, dia genggam kuat-kuat. Tidak pernah berpikir untuk berbagi. Makanya kalau orang beriman itu selalu pikirannya bukan untuk menerima, tetapi memberi, berbagi. Itu pikirannya orang beriman. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, dan karenanya Allah lupa juga mereka. Baru ditutup, innal munafiqina humul fasikun. Orang munafik itu adalah fasik. Balik lagi ke sini. Coba nonton dulu ini Bapak sekalian. Setidaknya 60 orang tewas akibat penembakan massal di gedung konser Moskow, Rusia pada Jumat 22 Maret malam hari. Sementara 145 lainnya luka-luka akibat serangan kelompok pria bersenjata. Para penyerang menyerbu dengan senjata api dan alat pembakar hingga menciptakan suasana horor di gedung konser tersebut. Komite Investigasi Rusia melakukan penyelidikan serangan teroris di balai kota Krokus ini. Sementara itu, kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mengejutkan tersebut. Pengakuan pertanggungjawaban ISIS terhadap serangan penembakan di Moskow diterbitkan Amah kantor berita yang terafiliasi dengan ISIS melalui Telegram. Video rekaman penembakan juga tersebar di media sosial. Dalam rekaman menggambarkan kepanikan dan kekacauan saat serangan dimulai. Kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan orang-orang bersenjata melepaskan tembakan dengan senjata otomatis dan melempar granat atau bom pembakar. Terdengar suara rentetan tembakan di dalam gedung. Orang-orang mulai panik hingga beberapa terjatuh dan terinjak-injak. Para pelaku kemudian diduga melarikan diri dengan mobil Renault putih. Sebagian atau venue juga dilaporkan telah runtuh. Dilansir AP News, serangan itu terjadi ketika berlangsung acara konser band rock Rusia Piknik. Manajer band menyebut para pemainnya tidak mengalami luka. Jadi jemaah sekalian, tadi Bapak Ibu sudah dengarkan ya. Begitu serangan, Bapak sudah tahu kan kalau ada serangan di Moskow, di sebuah konser di Moskow hari Jumat malam kemarin. Jadi 2 hari lalu, sekarang kan hari Ahad ya, berarti hari Jumat yang lalu. 2 hari lalu malam. Sebuah konser yang dari sekitar 6.000-7.000 orang, kemudian tiba-tiba ada lelaki atau orang bersenjata masuk, beberapa orang dan menembakkan senjatanya membabi buta menggunakan senjata otomatis. Maka meninggallah puluhan orang. Hampir 100 orang meninggal dunia dan terluka lebih banyak lagi. Yang menarik adalah bahwa begitu terjadi kejadian itu langsung
ada pengakuan di saluran telegramnya ISIS bahwa dia bertanggung jawab melakukan itu. ISIS satu. Tetapi bukan hanya itu saja. Yang pertama sekali juga mengamplifikasi bahwa pelakunya dari ISIS adalah Amerika Serikat. Jadi menarik kan? Jadi begitu ISIS mengaku di saluran telegramnya, langsung diamplifikasi juga oleh juru bicara Gedung Putih, oleh juru bicara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa benar yang melakukan itu adalah ISIS. Baru setelah itu dalam pembicaraan itu dia juga menyangkal, kami tidak melihat ada indikasi kalau itu dari Ukraina. Loh, tidak ditanya apa-apa tentang Ukraina, kok tiba-tiba tidak ada indikasi? Ya, jadi apa yang bisa kita tangkap di sini jemaah sekalian berbahagia? Cobalah lihat, Rusia yang menjadi korban. Jadi Rusia menjadi korban apa katanya ini? Ini pihak Rusia. Ya. Jadi yang mengatakan itu adalah ISIS yang melakukan sesuai dengan pengakuan dalam tanda petik di saluran telegramnya adalah Amerika Serikat. Dan langsung cuci tangan mengatakan tidak ada indikasi adalah itu pelakunya adalah dari Ukraina. Tetapi apa kata Rusia? Ini Rusia 2. Pelaku penembakan konser Moskwa punya kontak di Ukraina dan lari ke sana. Itu pihak Moskwa. Jadi justru yang ada yang menjadi korban mengatakan itu bukan ISIS, tetapi itu adalah dari Ukraina. Ya. Ketika kemudian Amerika mengatakan bukan dari Ukraina, juru bicara Moskwa, juru bicaranya Putin, Presiden Rusia mengatakan atas dasar apa Amerika tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu bukan dari Ukraina. Kalau memang Anda punya data, coba tunjukkan datanya kepada kami. Coba lihat jemaah sekalian. Ya, kita tidak usah terlalu jauh di sini. Kita menunjukkan bahwa betapa Islam itu selalu dijadikan sebagai alat. Jadi ISIS itu dibuat oleh mereka untuk menjadi topeng. Ya, ingat, topeng. Jadi yang dimajukan ke depan ISIS, Abu Bakar, tapi di belakangnya siapa? Ya kita tahu tadi, yang pertama mengamplifikasi adalah Amerika Serikat. Kalau memang ISIS itu pejuang Islam, kenapa tidak berani meledakkan bom seperti itu di Tel Aviv misalnya? Kan Tel Aviv sekarang yang membunuh ribuan umat Islam. Kenapa di Rusia? Kalau dikatakan Tel Aviv ketat, ya lebih ketat lagi Rusia. Rusia itu negara lebih besar daripada Israel. Rusia itu yang namanya mata-matanya, intelijennya jauh lebih canggih dan lebih terkenal sejak dari dulu KGB daripada Israel. Bahkan yang namanya Putin itu adalah mantan spy dari KGB. Ya, yang dulu waktu sama Uni Soviet yang ditakuti itu. Putin sekarang. Nah ini dari kata Rusia nih. Coba kita lihat lagi berita berikutnya. Ini tadi kita ambil dari Kompas, ini tadi Kompas. Ini kita ambil lagi dari Okezon. Ini Okezon, sumber berita lain. Beredar foto pelaku penembakan massal di Moskwa, Rusia. Diduga akan kabur ke Ukraina. Coba lihat. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah Ukraina kan. Tapi kok tiba-tiba ISIS mengaku dan diamplifikasi oleh Amerika. Ya coba, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian analisis kita. Betapa seringnya kita di umat Islam dibuat berdansa, padahal gendangnya dipegang oleh mereka. Ya, selalu mereka meminjam tangan orang Islam untuk menggebukin, dan hebatnya lagi ada di antara kita orang Islam yang mau direkrut untuk melakukan kerja-kerja kotor seperti itu. Ulangi lagi, mau melakukan kerja-kerja kotor seperti itu. Cobalah lihat ini. Kata ini adalah pengakuan dari Rusia. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, dari sekian orang kan tidak semuanya terbunuh tuh. Ada yang ditangkap. Ya. Innalladzina yattakhidunal kafirina auliya. Nah, orang-orang menjadikan orang kafir itu sebagai aulia. Orang kafir siapa? Kejahatan kemanusiaan. Dan siapakah pelaku kejahatan kemanusiaan sepanjang ini? Ya, negara-negara kolonialistik dan imperialistik. Mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Sejak zaman dahulu ketika misalnya menggenosida orang di Indian, di belakang kita Australia, orang Aborigin, orang-orang di New Zealand dan sebagainya, dan banyak lagi tempat. Ya, pembantaian dilakukan, dan kita bisa sekarang temukan banyak sekali informasi-informasi tentang kejahatan imperialisme di berbagai macam sumber informasi. Jadi alladzina yattakhidun al-kafirina, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir itu pelaku kejahatan. Jadi kita tidak menyebut non-Islam, ya, bukan nonis, tapi ini adalah pelaku kejahatan.
Aulia sebagai pemimpin, sebagai pelindung, min dunil mu'minin, selain daripada orang mukmin. Inilah bahayanya jemaah sekalian. Min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka yang mencari dukungan, kekuatan? Apakah mereka mencari ini yabtaguna al-izzah? Padahal izzah itu semuanya milik Allah, semuanya. Nah, jadi itulah jemaah sekalian, kita percepat. Nah, kita dianjurkan kembali untuk benar-benar berpedoman kepada Al-Quran. Bahkan kalau Al-Quran dinista, kita harus jangan bergabung dengan kelompok itu. Kita tidak perlu juga marah, apalagi sampai pada tingkat membuat kericuhan. Itu salah juga. Tapi apa kata Al-Quran? Coba lihat. Wa qad nazzala alaikum fil kitab. Dan sungguh kami turunkan kepada kalian di dalam kitab suci, dalam Al-Quran, bahwasanya idza sami'tum, apabila kalian mendengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru, diingkari, biha, dengannya, wa yustahzau, dan diperolok-olokkan. Jadi ingat, selalu patokan keberagaman itu Al-Quran, Pak Bu sekalian. Jadi marilah kita kembali benar-benar ketat Al-Quran. Karena kita lihat, Tuhan mengatakan kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, diingkari atau diperolok-olokkan, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Ini larangan. Fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka pindah tema, pindah topik pada pembicaraan yang lain. Kalau kamu tetap bersama dengan mereka, innakum idzan mithluhum, berarti kalian sama saja dengan mereka. Jadi kalau kalian tetap bersama dengan mereka, ya berarti misluhum, kalian sama dengan mereka. Inna Allah, sungguhnya Allah, jami'ul munafiqina wal kafirin. Orang munafik ini siapa? Dari kalangan orang beragama sama dengan kita. Yang namanya orang kafir ini bisa saja dari luar, yaitu yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan Allah mengatakan Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir fi jahannam jami'a, di neraka jahanam jami'a, semuanya bersama-sama. Tentu kita berlindung dari Allah dari kasus seperti ini, Bapak sekalian. Karena tadi kita lihat di dalam surat yang lain dikatakan innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di kerak neraka paling di bawah. Kalau di sini dikatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Jadi kelihatannya Islam, tetapi sebetulnya sama saja, dikumpulkan orang kafir karena bekerja sama dengan para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, juga melakukan kejahatan. Lihatlah ISIS dulu. Ya, lihatlah orang-orang seperti mereka. Yang dilakukan adalah mengacau negara-negara Muslim. Mereka menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi perilakunya sama sekali tidak Islami. Kenapa? Membunuh, dan membunuh. Semua yang berbeda dengannya dipenggal lehernya misalnya. Itu jelas-jelas bukan Islam. Mana ada ajaran dalam Al-Quran kita boleh meledakkan konsernya orang? Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada ajaran dari Al-Quran bahwa kita boleh meledakkan konsernya orang, meledakkan gerejanya orang, membunuh orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi ini semuanya dilakukan oleh mereka yang mengaku ISIS. Dan begitu ISIS muncul di suatu tempat, Amerika juga menyusul ke tempat itu, alasannya untuk memerangi ISIS. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya memperluas wawasan kita. Al-Quran berbicara tentang realita. Realita selalu terdeskripsikan oleh ayat-ayat Allah. Terima kasih banyak walafumikum. Kita beri kesempatan satu kali pertanyaan karena jemaah sekalian kita tutup lebih awal karena nanti insya Allah saya Al-Fakir ini jam 7 masih ada kelas lagi. Silakan Pak yang ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali pada ayat terakhir 140 dan konteks kesedaran kita semaksimal mungkin apa berlaku di Gaza, bahawa Allah membongkar keluar lubuk hati terdalam munafik-munafik yang bergabung dengan kafirin membunuh saudara-saudara kita tadi. Maka beri hubung kait tentang paling tidak pun ada 3 cara kita handle iman tadi, melalui kita punya kuasa, kekata atau hati yang tak setuju. Barakallahu fi afwan Ustaz.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur, ini menarik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita sudah lihat ini kesimpulan Allah, bukan kesimpulan kita ya. Bukan kesimpulan saya, bukan kesimpulan Pak Nur, bukan kesimpulan Bapak-Bapak, tapi ini kesimpulan Allah. Bahwa nanti di akhirat orang munafik itu dikumpulkan orang kafir. Orang munafik artinya wajahnya Islam. Orang kafir memang ya tidak menjual nama agama, tetapi menggunakan orang munafik tadi. Nah, orang munafik ini tadi berwilayah kepada orang kafir kan tadi di atas ya, di ayat sebelumnya. Ya di sini tadi nih. Ya ta'itul kafirina aulia. Mereka ini adalah siapa? Ya itu yang munafik ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian bagaimana caranya agar kita terbebas dari sini? Kan boleh saja, mohon maaf Bapak sekalian, boleh saja kita juga ada di dalamnya. Boleh jadi. Tanpa kita rasakan kita juga ada penyakit. Namanya penyakit nifak. Bagaimana caranya mengobati, membersihkan jiwa kita dari virus-virus kemunafikan ini? Ya salah satu cara yang terbaik adalah berpuasa. Karena berpuasa itu adalah melawan benda-benda lahiriah, benda-benda materi masuk ke dalam jiwa kita. Karena ketertarikan kita kepada inilah yang sering membuat kita agama dijual. Yang membuat agama sering sekali dijual adalah ketika yang menggunakan agama itu yang menjual itu menggunakan agama. Jadi agama dibawa-bawa padahal jualan. Ujung-ujungnya kalau bahasa Indonesianya, mohon maaf Bapak sekalian di Malaysia, kalau di Indonesia terkenal namanya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Kalau di Malaysia Singapura mungkin UUW, ujung-ujungnya uang. Kalau di Indonesia namanya ujungnya duit. Ya. Bahasanya agama, bahasanya ayat, bahasanya macam-macam lah. Tetapi ujung-ujungnya adalah uang, bayaran. Nah, yang seperti inilah yang menyebabkan agama menjadi runtuh. Nah, makanya disuruhlah kita berpuasa. Apa artinya berpuasa? Kita mampu memprotek jiwa kita, cahaya hati kita dari hal-hal seperti itu. Karena ternyata makan, minum, dan pasangan kita bisa menjadi penyebab hancurnya jiwa kita. Maka dengan memelihara jiwa kita, seperti kata Al-Quran, وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang mampu menahan diri, memprotek jiwanya dari pengaruh hawa nafsu melalui tadi makanan dan minuman dan sebagainya, maka kemudian dialah nanti yang berhak mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka jemaah sekalian berbahagia, apa buah daripada puasa kita nantinya? Apabila kita pertama sudah semakin tidak bisa digadaikan, tidak bisa menjual agama demi kepentingan dunia. Yang kedua, pemihakan kita yang jelas terhadap manusia, siapapun agamanya, tertindas. Ya, diambil hak-haknya, harus kita bela dengan gigih. Karena itulah tadi yang dipesankan Al-Quran, ayat 135 sebelumnya, yaitu menegakkan kesaksian dengan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Bapak Ustaz, sekalian. di chatroom ada satu lagi, boleh? Coba kita lihat dulu. Jemaah sekalian berbahagia, kita jawab singkat aja ya. Jadi kita jawab singkat. Nah, ini adalah dari Pak Masur ini. Ya. Mohon pencerahan dan penegasan kata kami yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah itu ditujukan pada siapa? Nah, kata kami itu di dalam surat Al-Baqarah 185 itu adalah melibatkan Allah dan makhluk dalam pengertian makhluk ya, termasuk manusia yang menjadi bagian pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi dikatakan amanah, yaitu rasul-rasul, kan semua rasul bukan hanya Nabi Muhammad. Amanar rasulu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya, dan seterusnya. Jadi amanah itu telah beriman, ya, amanah billah. Jadi rasul beriman, malaikat juga beriman, ingat malaikat juga beriman. Jadi malaikat jamak. Jadi juga apalagi dalam kaidah bahasa Arab, kalau orang pertama itu namanya mutakallim, itu cuma dua bentuknya, bentuk tunggal dan bentuk jamak. Tidak ada bentuk duanya, tidak ada bentuk musanna namanya. Bentuk musanna itu hanya ada pada orang kedua dan orang ketiga. Tapi kalau orang pertama namanya istilah bahasa Arabnya mutakallim, itu hanya ada dua bentuk, yaitu ana dan nahnu. Tidak ada bentuk duanya. Kalau orang kedua ada antuma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun ada. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu ada humanya. Tapi kalau di orang pertama
cuma 2 macam, ana dan nahnu. Maka ketika Allah menggunakan kata nahnu atau kami atau na di belakang, itu menunjukkan bahwa melibatkan yang lain. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Kita bacakan Fatihah untuk jemaah kita, suami dari jemaah kita, yaitu Ibu Rela yang suaminya sakit, Bapak Sarno Haman bin Prawira. Bapak Sarno Haman bin Prawira, semoga selalu diberikan yang terbaik, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna, diangkat penyakitnya dan dimudahkan melewati masa-masa sakitnya. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.